Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sedang menyaksikan channel Belajar di Santap Ilmu. Banyak video-video baru yang selalu terkesan menemanimu. Ayo belajar di Santap Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu yuk bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak hebat, sekarang ini kalian sedang menyaksikan channel Santap Ilmu. Perkenalkan, nama Ibu Ayunda Fatima Az-Zahra dari SDN Negeri 1 Cupang. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bab 2, cerita tentang Indonesia kita, subbab kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia, IPAS kelas 6. Langsung saja kita ke materinya. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu pengen tahu dulu nih, apakah kalian pernah melihat warga negara asing di tempat tinggal kalian? Terus berkebangsaan apakah mereka? Nah, pada umumnya warga negara asing itu menggambarkan bahwa masyarakat yang bukan penduduk asli dari Indonesia. Berdasarkan cerita sejarah di Indonesia, bangsa-bangsa asing itu sudah datang ke Indonesia itu sejak abad ke-16. Nah, sekarang kita pelajarin ya, apa sih tujuan bangsa-bangsa asing ke Indonesia pada abad ke-16, kemudian bagaimanakah perilaku mereka terhadap bangsa kita gitu. Nah, yuk kita pelajari bareng-bareng. Di sini Ibu ada sebuah gambar. Coba kalian perhatikan di sini gambar apa ya? Betul, ini adalah gambar peta Indonesia. Nah, di dalam peta Indonesia ini terdapat sebuah kapal di daerah Malaka. Nah, itu kapalnya berbentuk bendera yang berwarna merah dan juga hijau. Coba tebak, ini bendera apa? Betul, bendera Portugis. Jadi, kedatangan bangsa Portugis pertama kali di Indonesia. Kedatangan bangsa Portugis awalnya datang ke Maluku untuk melakukan perdagangan dan berupaya menguasai jalur perdagangan rempah-rempah. Jadi bangsa asing yang pertama kali ke Indonesia itu adalah bangsa Portugis. Nah, ketika itu datang ke Malaka, kemudian berusaha menguasai jalur perdagangan rempah-rempah. Namun terjadi perlawanan terhadap Portugis. Berhasil dipadamkan dan menyebabkan wilayah kerajaannya jatuh ke Portugis pada tahun 1511. Nah, setelah itu Portugis selalu membuka kerjasama dengan kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara, hingga akhirnya berhasil sampai ke Maluku dan menduduki kawasan itu selama kurang lebih 1 abad, sejak awal abad 16 sampai awal abad ke-17. Selanjutnya, di sini ada kedatangan bangsa Spanyol. Nah, bisa dilihat ya di petanya. Di sini ada bendera yang melambangkan bendera bangsa Spanyol. Nah, kedatangan bangsa Spanyol ini setelah tadi bangsa Portugis disusul oleh ke bangsa Spanyol. Kedatangan bangsa Spanyol selain berdagang juga menjalankan misi 3G. Nah, terdiri dari yang pertama gold, yaitu mencari kekayaan, yang kedua glory, yaitu memburu kekuasaan, dan yang ketiga itu gospel, menyebarkan agama. Anak-anak hebat, kalian ini diusahakan harus hafal ya tentang misi 3G ini. Nah, misi 3G ini yang pertama gold, mencari kekayaan, yang kedua glory, memburu kekuasaan, yang ketiga gospel, menyebarkan agama. Agama yang disebarkan oleh bangsa Spanyol di Indonesia itu waktu itu adalah agama Kristen. Bangsa Spanyol datang ke wilayah timur, tepatnya di daerah Tidore, Maluku. Nah, ketika saat itu
terdapat peperangan kerajaan lokal, yaitu antara kerajaan Ternate dan juga kerajaan Tidore. Kerajaan Ternate memperoleh dukungan dari Portugis, sedangkan Spanyol akhirnya mendukung kerajaan Tidore. Namun seiring berjalannya waktu, rakyat Ternate dan rakyat Tidore ini menyadari bahwa sebenarnya merekalah yang paling dirugikan dengan kedatangan dua bangsa Eropa tersebut. Sehingga kedua-duanya bersama-sama melawan kedatangan dua bangsa Eropa tersebut. Nah, selanjutnya kedatangan bangsa Belanda. Di situ bisa dilihat ya anak-anak, di situ di peta Indonesianya ada sebuah bendera yang melambangkan ini adalah dari negara Belanda. Nah, kedatangan bangsa Belanda. Bangsa Belanda itu berlayar dan mendarat pertama kali di Banten pada tahun 1596. Selain untuk berdagang, tujuan itu mulai berkembang jadi upaya penguasaan wilayah dan hegemoni atau penjajahan. Tahukah anak-anak hebat, bangsa Belanda ini merupakan bangsa yang menguasai wilayah Indonesia itu paling lama dan melakukan penjajahan sekitar 350 tahun. Keberhasilan Belanda selama menjajah Indonesia ini bisa dilihat. Nah, yang pertama yaitu adanya pembentukan VOC pada tahun 1602. Nah, VOC ini merupakan perusahaan dagang Belanda untuk monopoli ya. Yang kedua yaitu adanya tanam paksa. Yang ketiga adanya politik etis atau politik balas budi. Nah, selanjutnya yaitu kedatangan bangsa Inggris. Nah, di situ di dalam peta Indonesianya ada sebuah kapal yang benderanya itu melambangkan bendera bangsa Inggris ya. Kedatangan bangsa Inggris ini sama halnya dengan bangsa Eropa lainnya ya. Tujuan Inggris itu awalnya sama, untuk berdagang dan memperoleh rempah-rempah. Namun seiring berjalannya waktu, keinginan itu berkembang jadi keinginan untuk menguasai wilayah dan memonopoli perdagangan di bawah kekuasaan mereka saja. Dan pada akhirnya melakukan penjajahan sehingga terjadi berbagai perlawanan dari rakyat Indonesia. Jadi itu adalah tujuan-tujuan kedatangan bangsa asing ke Indonesia pada abad ke-16 dan juga perlakuan mereka terhadap bangsa kita sendiri. Cukup sekian pemaparan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dukung channel Santap Ilmu dengan like, subscribe, dan share konten-konten kami ke teman-teman kamu ya. Sampai bertemu di konten berikutnya. Ayo belajar di Santap Ilmu.